Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Buat pemirsa yang baru bergabung, kami ucapkan selamat datang di channel kami. Inilah channel kemuliaan. Kenapa saya sebut mulia? Karena bila pemirsa menemukan channel ini, stay tune di sini, mantengin channel ini mulai sekarang ke depan, tapi lihat juga ke belakang, kemudian klik subscribe dan ikuti terus dengan pemahaman yang terbuka pikirannya. Jangan menjudge dulu, jangan menilai dulu, dengarkan saja. Sesuai dengan judul Nur Petunjuk Kecerdasan. Pertama, nanti pemirsa akan cerdas. Tonton saja 10 video, mesti bertambah cerdas. Kalau sudah 100 video, dak raketang si Jiloro telu 10 petunjuk udah pasti didapat. Ketika udah ada 10 petunjuk mengarah ke satu titik, itulah Nur. Terang, jelas. Mau tahu terang jelas? Kalau malam hitam pekat, terlihat warnanya, terlihat bentuknya, terlihat ujung atau sisi-sisinya, tidak, gelap, hitam pekat. Itu menunjukkan kebodohan, ketololan, kegoblokan. Jadi ternyata goblok itu kalau di utak-atik tertutup ke arah Tuhan. Lock itu terkunci. Ya. Good. Goblok Goblok. itu berarti kamu menjalankan kunci itu, berarti ngelok otomatis. Nah, itu bodoh ya. Iya. Goblok. Kalau kamu berjalan di locknya, Nah, tolol. Itu ternyata kalimat-kalimat yang dilontarkan wong Highlander kepada orang kita. Highlander kepada orang-orang yang betul. itu. Makanya goblok, tolol. Yang terakhir yang sudah di Indonesia kan Sontoloyo. Sontoloyo 4 minggu artinya wis bodoh, goblok, tolol. Apa mana satunya itu? Ya On. letoy, Nah, loyo. akhirnya jadi Sontoloyo itu. Tambah 4-nya udah. Jadi 4 arah mata angin ketutup kabeh. Nah, Makanya di situ dilambangkan kabeh iku ireng kabeh, dibungkus kegoblokanmu itu. Karena apa? Ya, arah mata angin aja barat, utara, timur, selatan wis gak ono nek kono iku. iya, Kan betul. goblok berarti. Iyalah. Nah, saking gobloknya orang sebelah mengatakan, ngapain kamu nyembah batu hitam? Padahal itu bukan batu hitam. Sesuatu yang sakral, penting, itu kudu mbok tutupi. Dan tertutup itu ketika kamu mau melakukan perkembangbiakan. Nah, mbok tutupi kan podo kayak kucing, podo kayak kambing. Tapi nek wis jadi al sapiun alias al bakoro, ndak lagi. Nah, nanti kamu bakal tahu kenapa sapi itu bulunya kok kalau dicukur tuh cukur gundul, nggak bulunya kecil, tapi kok beruang, bulunya kandel, karena nggak pakai al. Tapi kalau al beruang kan nggak enak, al bakoro sih enak. Lanjut. Jolo-jolo. Oke, terima Prabu kasih. Jolo-jolo. Jadi memang selama ini sistem kependidikan kita itu tidak menyentuh dasarnya itu. Artinya tidak menyentuh ke cetak birunya itu sesungguhnya. Tapi kalau nanti sistem pembelajaran dan kependidikan kita sudah menyentuh ke cetak birunya itu, insya Allah tetap akan menjadi sebuah peradaban yang luar biasa. Awali dari kita dulu aja lah yang sudah tua-tua ini. Sehingga nanti apa yang ada pertanyaan dari anak cucu kita bisa mengetengahkan secara keilmuan itu atau secara keilmuannya itu sendiri. Sehingga nanti mengetahui tentang sesuatu yang bersifat asal-usul. Makanya mengapa kewahyuan itu kok bisa menjadi sebuah ritus. Itu kan sesungguhnya kalau kamu tidak mengetahui tentang tasasulnya atau asal-usulnya, kan akhirnya blank.
Itu sesungguhnya. Sehingga kamu harus memahami tentang ilmu apa yang selama ini ada di alam semesta ini. Makanya yang sangat mendasar adalah ilmu matematika, ilmu tentang bilangan itu sendiri. Itu jenengan harus sadar itu dulu. Karena dari ilmu matematika itu yang paling utama kuncinya adalah aljabar. Itu di ilmu matematika. Setelah kamu tahu tentang aljabar, maka kamu akan mengetahui tentang deret hitung dan deret ukurnya. Itulah aritmetika nanti yang mengetengahkan ke sana, sehingga nanti ada ilmu geometri, ilmu kalkulus, terus menemukan ilmu analisis. Setelah itu kamu akan mengetahui ilmu statistik untuk mengetahui produktivitas ke sana. Terus kamu menganalisis dengan istilahnya metode peramalannya nanti akan muncul ke sana. Sehingga nanti kamu akan menemukan sistem yang berkaitan dengan future. Kedepannya seperti apa? Itu harus kamu menguasai itu dulu. Operation research. Namanya operation research boleh. Terus nanti kalau kamu sudah menguasai dasar ilmu bilangan atau tentang dasar ilmu kepastian yang berkaitan dengan pengangkaan, karena pengangkaan itu satu ya satu, tidak bisa kamu terjemahkan jawaban dengan 2 atau 3, tidak bisa. Itulah mengapa ada bilangan 1 sampai 9. Itu membuktikan bahwa ternyata dalam kehidupan ini memang betul-betul bertingkat. Itulah nanti kaitannya kalau di Al-Quran dengan tobakon atau tobakin, bahwa kamu akan menapai hidup itu dari tingkat pertama sampai nanti tingkat keberapa silakan. Itu sesuai dengan apa yang selama ini kamu jalani seperti reminding system yang telah ada sampai saat ini. Terbukti alam yang kamu lampaui ternyata juga 7 jumlahnya. Dirimu terbentuk dari 7 unsur. Terus dirimu sendiri dalam pemerintahan ternyata ada 7 tingkatan juga. Itu harus kamu sadari, karena hitungan hari itu nyatanya ada 7, tapi nanti yang berbilang 5, karena berkaitan dengan ketata suryaan yang dia itu rotasi pada sistemnya itu sendiri. Sehingga selain berrotasi ada evolusinya itu yang berkaitan dengan hari berbilangnya itu. Sehingga nanti 7 kamu tambahkan 5 menjadi 12, ya itulah dasar tahun. Sehingga kamu nanti bisa menentukan, menghitung hari itu sendiri. Sebenarnya nenek moyang itu luar biasa kerennya dulu itu. Beliau sudah menguasai sistem tata hitung itu. Kalau kamu sudah menguasai tentang matematik, tentang bilangan, maka kamu juga harus menguasai ilmu tentang fisika itu sendiri. Karena nanti dengan ilmu fisika, kamu akan menemukan yang berkaitan dengan mekanika, tingkah laku gerakan yang ada di dalam dirimu. Terbukti dirimu ternyata ada sendi pelulunya, ternyata ada engsel yang sifatnya hanya kanan kiri, depan belakang, kan gitu. Tapi ada yang bisa kamu putar. Coba tanganmu itu putaran kanan dan kiri. Terus kamu tarik kanan kiri, depan belakang, kan bisa. Itulah menunjukkan bahwa keterkaitan itu sesungguhnya. Dalam dirimu ada ilmu matematika sekaligus ada ilmu fisikanya. Itu yang harus kamu sadari dulu. Makanya kamu mengenal mekanika, mengenal termodinamika. Karena termodinamika itu berkaitan dengan ledakan. Nyatanya perutmu terus keluar entut kan meledak itu, daud gitu. Itu terbukti enggak? Karena ada kompresi dalam dirimu gitu. Ya nyun sewu aku ngomong ini kok aja dikira terus aku ngawur, enggak. Karena dalam dirimu ada kandungannya itu semua, dan ini kalau tidak kita buka dari sisi Al-Quran tidak bisa. Saya menemukan ini karena ya di Al-Quran, dan nanti ayatnya saya ketengahkan. Ini saya omongkan dulu aja, tidak usah khawatir gini. Nyatanya alam semesta seperti itu. Nyatanya nek neng alam semesta nyatanya nek gluduk. Nah, nanti nek neng dirimu gluduk itu ya termasuk salah satunya entut. Terus kamu tahu-tahu gebrak, wusing. Nah, itu kan sebetulnya termodinamikamu gitu. Nah, nanti kalau gunung meletus itu berarti jenengan mengeluarkan feses itu. Akhirnya kan kamu buang. Coba kamu makan enggak feses ayo. Kan enggak bisa. Nah, itulah sesungguhnya kamu harus memikirkan kejadian itu. Jangan kamu sepelekan kencingmu, terus apa yang berkaitan dengan hajat besar, hajat kecilmu itu bukan merupakan sistemnya alam semesta. Itu sistemnya alam semesta sesungguhnya. Nah, itu harus kamu sadari. Ya, orang ngaji Quran kan nggak bisa mengetengahkan itu. Karena aku bukan seorang fisikawan juga bukan.
seorang matematikawan juga bukan gitu. Tertawa dia karena dia tahu ngerti cara latar belakangnya apa itu. Tapi Prabu, Ya, terus setelah kamu nanti memahami tentang dirimu, tahu mekanik itu karena ada gerakan yang telah saya jelaskan tadi, ada termodinamikanya, ternyata ada elektromagnetiknya dalam dirimu. Pengen buktiin jenengan, ayo coba jenengan rambut itu kamu gosok-gosok pakai penggaris. Gosok-gosokkan terus nanti kasih kertas, akan tarik menarik. Tanganmu sendiri coba gosok-gosokkan terus nanti sampai ceskan di sini, di telinga, pasti hangat. Itulah menunjukkan bahwa di dalam dirimu memang ada muatan itu loh. Itu tidak bisa kamu kesampingkan pemirsa gitu loh. Akhirnya jenengan nanti paham, oh ternyata itu ya, iya itu. Terus nanti di dalam dirimu itu ada kuantum partikel dan nuklirnya. Makanya abakmu akhirnya ambune gak enak, kadang kancane ya mau cedek, terus kadang kelekmu ambune ya. Itu kan menunjukkan bahwa di situ ada nuklirnya juga, menakutkan dirimu itu. bisa Itu. kita membuktikan bahwa di dalam diri kita ada nuklir ya. Ya, kita pembuktian. Hmm. Oke. Hmm. Lihat pemirsa, perhatikan gerakan ini, lepas. Hmm. Perhatikan. Ini nggak pakai nuklir. Hmm. Jatuh ya pemirsa ya, karena nggak ada nuklirnya. Ya, karena tidak ledakan. Nah, sekarang saya pakai nuklir. Percepatan. Saya pakai nuklir. Bahwa di dalam diri kita ada cahaya. Ya. Dan cahaya itu ngumpulin nuklir. Ya. Lihat pemirsa, perhatikan. Ya. Itu nuklir. Jadi itu salah satu pembuktian bahwa diri kita itu juga punya kilat, gerakan yang sifatnya kilat itu. Bayangkan kalau semacam itu dengan tidak memahami sejak awal kan eman gitu loh. Makanya saya mengetengahkan Al-Quran itu betul-betul dengan metodologi keilmuan yang ilmiah, tapi kaitno karo ilmu ilmiah dan bisa dibuktikan. Nanti saya bisa membuktikan bahwa sesungguhnya gelap itu tidak ada. Tapi nanti ya itu setelah ngaji kamu nanti tuntas ini akan saya buktikan itu secara real. Nanti bisa dibuktikan, nanti lampu saya matikan semua. Itu sehingga dengan oh ternyata gitu ya. Iya. Karena kalau saya sama santri saya, maaf namanya Pak Bagus itu tak buktikan semua. Dia sampai geling-geling kepala. Lah iya loh Mas. Sampai iso koyok ini. Ya enggak tahu. Karena bawaan. Semua itu enggak bisa di harus sama itu enggak bisa. Itulah sidik jari. Sebetulnya itu. Terus nanti kalau kamu sudah memahami tentang kuantum, paham tentang partikel yang ada di dalam dirimu, kemarin tak jelaskan buahnya itu, juga akan memahami nuklir karena di dalam dirimu ada nukleus. Itu nanti kaitannya dengan lokus yang ada di dalam dirimu itu. Merinding menurut kalau sudah nyentuh gitu itu karena lembut itu. Dan saya bisa memvibrasi itu masalahnya. Nah, itulah nanti kaitannya dengan molekular itu yang ada di dalam dirimu sendiri. Jadi kandunganmu itu sebetulnya luar biasa. Sudahlah, kamu itu bukan mainan. Kamu itu dipilih sejak awal. Setelah itu dikasih kepangkatan yang namanya khalifah itu. Makanya tidak main-main dirimu itu luar biasanya sampai ke sana. Sehingga nanti dengan mengetahui tentang hukum relativitas apa yang ada di dalam dirimu itu. Ini aja saya contohkan. Tidak relativitasnya bagaimana gini. Coba sekali tempo jenengan bali ndelok ijazahmu lulus SD sampai saiki. Itulah sesungguhnya kamu melompati relativitas sampai sekarang sudah beda. Itulah kerelativitasan dirimu itu. Sekalipun kamu harus memahami tentang bahwa dirimu itu ada keabsolutannya, sekaligus kamu mempunyai kerelativitasan itu ada dalam dirimu semua. Dan terus ini kalau enggak ngaji Al-Quran, kamu akan nerangke piye dengan piranti apa tool yang sebagaimana kamu bisa mengetengahkan pembahasan yang sekeren ini, yang sehaiken ini, yang sekekinian sekarang. Selama ini dengan ahli dongeng tidak pernah disentuh ranah ini. Lalu terus gimana? Padahal ini ranah yang sangat mendasar kaitannya dengan cetak biru dalam dirimu itu. Itulah kamu akhirnya tidak bisa
ragu-ragu tentang kedatangannya kitab suci itu sendiri. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Itu tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau tulisannya dihilangkan yang tidak kamu ragukan, kan berarti kehadiran dirimu menjadi manusia. Itu kan tidak bisa kamu ragukan lagi, karena sudah terbentuk. Itu sesungguhnya. Terus setelah itu jenengan akan memahami tentang spesifik optik. Jadi segala sesuatu itu berkaitan dengan sesuatu yang sifatnya cahaya, optik itu sendiri. Jadi sehingga kamu nanti memahami tentang arti cahaya itu sendiri. Karena memang kenyataannya ada cahaya di alam semesta itu, tidak bisa melepaskan itu. Makanya ada matahari bersinar. Itu kalau bulan bercahaya. Kalau berkaitan optik berarti sudah cahaya, bukan sinarnya lagi. Nah itu harus kamu pahami di sana. Karena bentuk cahaya dirimu nanti bisa kamu implementasikan dalam langkahmu itu. Itu pemirsa. Terus nanti kamu akan memahami tentang astrofisika berkaitan dengan sesuatu benda kelangitan. Karena dalam dirimu ternyata ada bentuk langit, ya kepalamu itu, roksun itu. Nanti arsi. Sehingga setelah itu nanti kamu akan memahami tentang biofisika, proses biologisnya. Itu. Jadi nanti yang berkaitan dengan astrofisika itu selain benda langit, dengan memahami tentang adanya kebendaan yang sifatnya terkondensisasi. Ada kondensasi. Ya, kondensasi. Itu yang perlu dengan garis bawahi lagi. Terbukti apa? Suhumu bisa berubah-ubah. Dari merasakan dingin, terus panas, itu akan terstimulus di kulitmu itu. Garda terdepanmu kulit itu karena. Nah itulah yang sudahlah, saya bingung ngomongnya. Kondensasi, pengompresan air laut menjadi air hujan itu kondensasi. Ya, itu bisa. Makanya kalau panjenengan tidak memahami itu, alangkah seperti apa kondisimu. Makanya terbukti setiap panjenengan sport jantung, olahraga atau apapun mengeluarkan keringat, itu bukti untuk mendinginkan organ internis yang ada di dalam tubuhmu sehingga tidak overload, tidak overheating, tidak mengalami panas yang berlebihan. Seperti itu. Jadi Gusti Allah nek moto awakmu itu Masya Allah dengan segala apa yang ada, itu akhirnya jenengan nanti bisa subhanallah, shadaqallahul adzim, subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah Allahu akbar. Itu. Terus nanti kalau kamu sudah memahami tentang proses biologi dan fisika medis, itu sesungguhnya dari salah satu bentuk ilmu fisika. Terus nanti kamu mengetahui geofisika, itu terjadinya tentang benda dunia atau benda bumi. Lah inilah nanti kamu memahami tentang penguapan gas. Itu sehingga kamu keluar bentuk itu gas, terus kamu menguap gitu. Itu sebetulnya bukti tanda semua kekuasaan Allah. Sehingga kalau kamu nanti sudah memahami tentang matematika dan fisika, memahami tentang sistem kimiawi yang ada di dalam dirimu. Itu makanya dasarnya kan luar biasa itu. Langkah-langkahnya juga luar biasa. Karena ada langkah-langkah yang sifatnya keilmuan dan metodologi yang sangat sistematis, tidak tumpang tindih, utuh, tidak kontradiktif antara satu dan yang lainnya. Itulah kelengkapan. Namanya Al-Furqan. Kelengkapan itu semua. Karena tidak bisa kamu potong-potong. Makanya ini jangan dipotong. Terus kalau kamu memahami tentang kimia, nanti kamu akan memahami tentang dirimu itu ternyata organik dan anorganik. Itu harus kamu sadari. Tuh. Terus mengetahui tentang analitik di dalam dirimu. Terus mengetahui tentang fisik dan biokimia, karena itu proses. Itu nanti penerapan di prosesnya. Kalau sudah memahami kimia, maka kamu akan memahami secara biologinya. Biologi ini nanti berkaitan dengan molekul, berarti malaikat sing ana ning awakmu, sel berarti nanti sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Itulah bentuk malaikat sujud terhadap dirimu, terbukti
dia di dalam dirimu itu sendiri. Jadi malaikat itu rangalih, makanya kamu itu bentuk alat rekam dan perekam. Sehingga nanti apa yang kamu lakukan yang Al-Quran, kamu nanti setelah dari sini berpulang, maka seluruh apa yang ada di dalam dirimu menjadi saksimu sendiri. Lah kamu akan mengelak yang bagaimana dirimu terbukti CCTV dari selmu sendiri, dari molekularmu sendiri, beyond super beyondmu nanti menjadi nefron itu makanya jangan sembrono jenengan. Nah kalau tidak mengupas ini dulu, terus bagaimana kamu akan memahami pertanggungjawaban itu? Sehingga kamu bisa menentukan, oh ternyata diriku perekam dan alat rekam ya. Makanya mengapa ada ritusnya. Karena membuktikan kalau kamu alat rekam, bagaimana nanti disetel itu ada rekamannya. Dan tidak pernah melakukan juga ada rekamannya. Berarti rekaman kosong. Kan tidak bisa. Mau terbukti jenengan urip menjadi khalifah, masa ada rekamannya. Kan lucu. Itu sebetulnya kesana arahnya. Sehingga setelah kamu memahami tentang molekul, sel, jaringan, organ, nanti berkaitan dengan organ luar dan organ dalam. Itu yang berkaitan di dalam dirimu. Ada apa enggak itu? Ada semua. Terus ada sistem organ. Terus kamu kenalah tentang individu kamu sendiri, yang ternyata di setiap individu membawa potensi bakat yang positif dan negatif. Sehingga nanti ada potensial, karena ada perbedaan potensial di dalam dirimu ada siklusnya. Itu yang perlu digarisbawahi. Sehingga kamu mengenal populasi, karena berkaitan dengan individu yang hidup. Dibuktikan dengan nanti hidup bertumbuh kembang, silih berganti. Makanya keniscayaan hukumnya Allah kaitannya dengan penciptaan dan peleburan itu tidak bisa berubah. Itu kalau kamu nanti sudah memahami populasi, maka di situ ada komunitas, ada ekosistem. Di situ sekaligus jenengan kenal namanya biosfer. Bayangkan bagaimana kamu tidak memahami itu, tidak menggunakan akal pikiranmu dengan jernih, dengan kedatangan Alkitab itu sendiri. Kalau kamu sudah memahami itu, maka kamu akan memahami tentang struktur itu sendiri. Makanya nanti ada struktur bangunannya dalam alam semesta itu, sehingga jangan tahu tentang galaksi, tahu apapun yang ada di alam semesta. Makanya di sebuah bangunan pasti ada hal-hal yang berkaitan dengan strukturnya, karena memang terstruktur, nggak acak-adut, berstruktur. Dan kalau tidak berstruktur maka akan rapuh, karena tidak punya kekuatan. Terbukti dengan terstruktur sebetulnya dirimu itu. Kalau sudah memahami struktur, maka kamu akan memahami tentang fungsinya masing-masing yang ada dalam dirimu itu. Nilai fungsi lah. Nah, setelah itu kamu nanti akan bertumbuh, mengerti asal-usul karena lingkungan. Terus mengerti tentang evolusi karena perubahan. Terus dengan yang ke-16 memahami interaksi antar makhluk dengan alam semestanya itu sebagai wadah kamu untuk membuktikan pengalamanmu itu nanti. Seluruh rasamu terkumpul di situ. Sehingga kalau kamu nanti memahami itu semua, puncaknya adalah kamu memahami tentang ilmu psikologi atau kejiwaanmu itu nanti yang berkaitan dengan ilmu PPH. Nah, ilmu yang di awal tadi ini berkaitan dengan ilmu penyempurnaan. Nah, kalau psikologi ini kaitannya nanti dengan ilmu PPH itu, sehingga ini yang nanti pada akhirnya dimintai hukum konsekuensi logis. Dari sebab apa kamu melakukan, maka akan menerima akibat dari sebab yang telah kamu lakukan itu dengan tindakanmu itu. Karena nanti bersumber dari sesuatu yang sifatnya ide, kamu wujudkan secara visual. Dari apa yang ide-ide itu lahirnya dari intuisi. Berarti dari dalam diri kalau intuisi, bukan dari luar diri. Itulah yang harus kamu jadikan patokan.
Karena kamu nanti kalau psikologi itu kamu kenal dengan klinis dan mental. Itulah mengapa kamu nanti ngerti etika dan moral. Kesana arahnya. Akhirnya kamu harus selalu sehat, kalau nggak sehat nggak bisa. Setelah itu kamu akan mengalami perkembangan atau pertumbuhan manusia. Itulah nanti psikologi. Setelah itu psikologi yang berkait dengan sosial, pengaruh sosialnya, pendidikan proses belajarnya. Setelah itu menginjak ke alat yang berdampingan dengan dirimu, karena nanti berkaitan dengan sumber daya manusia yang berkaitan dengan SDM namanya. Itu penting lah, SDM nanti dibarengi dengan ilmu dan sains teknologi yang berkaitan dengan mekanika teknik dan teknologi mekanika yang untuk mendampingi kemampuan kamu menganalisis dan mengobservasi dalam pertumbuhan ilmu itu sendiri dan peradaban. Muncullah nanti alat sarana prasarana untuk perkembangan dalam menempuh kekhalifahanmu itu sendiri. Kurang lengkap ya Al-Quran itu, sehingga nanti kamu mengenal namanya industri. Psikologi industri ini berkaitan dengan capaian dan hasil produktivitas dirimu sesungguhnya, terukur dari angka 1 sampai 9 itu capaiannya di mana. Itu kamu bisa menentukan hasil. Nah kalau tidak tahu itu terus bagaimana? Tapi jangan melanggar ketetapan hukum-hukum, kepastian, norma-norma dan kaidah-kaidah dari Al-Quranul Karim, Al-Quranul Adim. Itu sesungguhnya. Karena mengapa? Adanya alat ini sesungguhnya sifatnya netral. Menjadi negatif dan positif itu terserah bagaimana kamu memegang alat itu. Tinta ini, pulpen ini akan menjadi dahsyat dan luar biasa. Nek sing tanda tangan kok presiden dengan tanda tangan saya beda. Itu bahayanya. Sehingga kemarin Musa selalu mempedini tangannya. Bagaimana tongkatnya tidak menjadi ular yang sifatnya bisa memarkup atau downgrade, menyembunyikan atau melebihkan. Itulah kaitannya nanti ke sana. Itu bahayanya pemirsa. Sudah lanjutnya nek memahami ini semua nanti melangkahi jinjit. Hati-hati. Karena kamu memahami sesungguhnya mengapa saya ngomong selalu jolo. Itu karena di sana penuh jebakan Batman kalau kamu tidak pahami. Sehingga setelah itu kamu nanti saat berinteraksi mengenal ilmu organisasi. Itulah ilmu yang berkaitan dengan makhluk sosial. Karena kamu berinteraksi dengan individu-individu yang lain, sehingga kamu memahami tentang batasan apa yang boleh kamu lakukan dan apa yang tidak boleh dilanggar batas dari perjanjian yang teguh. Setiap perbuatanmu ternyata ada ikatan perjanjian dengan individu yang lain. Itu harus kamu sadari dulu. Kalau enggak terus bagaimana? Sehingga nanti kamu di situ memahami tentang ilmu forensik. Karena keterkaitan dengan pembacaan DNA maupun RNA-nya itu. Sekaligus ini nanti di biologinya, ini keterkaitan ini. Terus kamu memahami tentang kesehatan tubuh fisikmu. Setelah itu kamu memahami tentang kognitif. Ini berkaitan dengan intelijensia kognitif. Karena berkaitan dengan bayan pembelajaranmu itu. Nanti bayinahnya berkaitan dengan langkah dan visual. Ya apa enggak? Kalau bayannya berkaitan dengan apa? Bayan itu berkaitan dari pendengaran. Samian itu. Jadi intuisi itu berasal dari apa lingkungan yang telah kamu serap dengan daya dengarmu, sehingga muncul intuisi yang jernih di dalam pemikiranmu. Itu kaitannya dengan pembayanannya itu. Karena nanti pemikiran kamu menggunakan akal pikiran itu, sehingga dengan bayan itu mau membayinahkan, kamu menggunakan segala daya apa yang ada di visual penglihatanmu itu, sehingga nanti secara pengalaman dibuktikan dengan langkah perbuatanmu. Itulah nanti bersumber dari ilmu amal, ngamal ilmu. Itu sesungguhnya kuncinya dari sana.
Sehingga setelah kamu memahami tentang pemikiran yang kognitif, menjadi langkah yang afektif, tepat guna, sehingga ada kemanfaatan yang berkelanjutan terhadap makhluk yang lainnya. Itulah terbentuk namanya ekosistem, sehingga di situ kamu memahami adanya daur makanan atau rantai makanan untuk hidup itu sendiri. Kalau tidak memahami itu, kamu nanti sudah disfungsi lah menggunakannya. Terus yang ke-10 adalah berkaitan dengan neuropropologi jaringan dan sistem saraf dan jaringan otak, yang berkaitan dengan cara berpikir dan mengintegrasikan itu nanti semua bisa kamu mengetengahkan alibi, argumentasi, statement yang tidak boleh keluar dari rule kesadaran rasamu kasih sayang yang mendalam, karena sumbernya dari Sang Maha Ar-Rahman Ar-Rahim itu sendiri. Itu pemirsa. Baik, tadi uraian yang disampaikan oleh Prabu Jolo-Jolo, karena beliaunya sudah menyampaikan tentang seorang yang asalnya manusia yang tidak tahu apa-apa, sehingga ketika dia sudah tahu separuh bahwa terjadi kesempurnaan secara fisik atau jasad atau jasmani yang berbentuk sempurna, maka pada saat itu sempurna pula lah pemikirannya yang tersembunyi di balik fisiknya. Ya. Atau itulah Sidratul Muntahanya, pikirannya, otaknya, muqaddasil tuanya, dan itu adalah bentuk psikologis. Karena itulah pemikiran atau digambarkan selama ini dengan simbol Bilqis. Dan Bilqis adalah sebuah keinginan yang harus diwujudkan, tapi dia tidak tahu caranya, ilmunya belum dapat. Sehingga manakala dia sudah melampaui masa akil balik, kesempurnaan jasad dan kesempurnaan rohani, maka dia akan mengenal yang namanya simbolnya adalah Sulaiman. Karena pada saat itu seorang Sulaiman sudah memiliki kelojikan, sudah menguasai kecerdasan, bahkan sudah bisa membuktikan kehadirannya seorang Khidir, sehingga dia bisa menipu yang namanya jin, sampai jin tidak tahu nek Sulaiman wis mangkat alias pindah ke alam keabadian. Jadi manakala panjenengan ingin memindah sesuatu yang berupa materi maupun non materi ke alam materi atau sebaliknya, maka harus bisa menguasai ilmunya Ibrahim, ilmunya Musa, keinginannya Bilqis, tapi harus berbarengan, equal dengan kemampuan menundukkan keegoannya yang itu hanya dimiliki oleh seorang Sulaiman. Tetapi kita tahu ilmu semua tadi lewat Kanjeng Nabi Muhammad yang pernah lahir bernama Ahmad dan diberikan kepangkatan oleh Allah Muhammad di tempatnya yang bernama Hira, sebuah tempat yang tertutup
karena hanya mereka berdua saja yang hadir, tidak ada yang lain. Tetapi akhirnya disaksikan oleh para malaikat dan ya malaikat semua. Jadi nanti disaksikan oleh Rasul Karim. Rasul Karim itu si Musa, terus si Musa, si Ibrahim, sama satunya Al-Jabar. Azam. Azam itu atau malaikat Jibril. Nah, Terus pemirsa, tiga. dulu saya gak berani ngomong seperti ini. Tapi karena 2 O sudah terhubung menjadi satu titik yang asalnya titik ini ada 0, kemudian ada titik ujung ini akhirnya sudah menjadi jembatan. Ada sebuah garis. Nah, ketika sudah garis, ketika alif, baru saya paham Allah. Karena Allah itu ternyata dari 2 titik. Titik bawahnya ciptaannya, titik atasnya dia sendiri. Tapi dia bisa juga berbalik-balik sakara pedekne. Cuman tidak boleh keluar garis itu. Karena begitu di luar garis itu, Allah tidak bisa kita lihat lagi. Nah, ternyata dalam satu garis yang titiknya asalnya laha, kita tidak tahu, kemudian dia pisahkan surga dan bumi, dipisahkan sehingga titik itu terjadilah garis. Nah, garis itulah ruang dan waktu, karena ada jarak dan ada berat. Karena bumi itu berarti berat, bisa dipijak. Ada kandungan yang di dalam bumi. Apa mau tahu kandungan di dalam bumi? Sembarang kalir yang bakal memunculkan semua isinya. Contoh yang barusan ini, ketika bumi mengeluarkan isinya, merah-merah muncul ke atas jadi abu Semeru namanya. Itu keluar dari perut bumi. Kalau di dalam tubuh manusia namanya jerawat. Kalau kebanyakan jerawatan, karena ada pelencetannya itu. Nah, anti akne. Nah, itu obat jerawat tapi biar tidak muncrat. Nah, itulah seperti itu. Jadi selalu berpasangan. Kata Prabu Jolo-Jolo tadi, kalau ada pagi, ada sore. Ada siang, ada malam. Tapi begitu ada gunung, nah, di muka mana gunung? Karena gunung ini tidak kelihatan. Padahal di dalam tubuh kita ini gunung-gunung semua isinya. Memang yang kelihatan cuma di para wanita gunungannya karena menonjol ke depan. Padahal laki-laki juga punya gunung, cuman mentil doang, nggak kelihatan menonjolnya. Akhirnya kita bingung. Tapi manakala jadi jerawat, laki perempuan sama kalau jerawatan. Ada larvanya di dalam, dipencet, ceret, ada darahnya. Nah, di situ kalau kita tidak menggunakan kecerdasan, duduk berpikir, merenung di gua Hiro, tidak bisa. Akhirnya ternyata Hiro itu pembatas. Makanya Ar-Rahman, Ar-Rahim dikasih batas, jadi Bismillahirrahmanirrahim. 2 kali pembatasnya. Bi itu ada yang menyebutkan. Siapa? Ya Allah sendiri. Akhirnya bak menjadi nun. Waduh, tambah mabuk ini. Kembalikan aja ke Prabu Jolo-Jolo. Terima kasih. Jadi sebetulnya begini pemirsa. Jadi si Sulaiman ini bisa menvisualkan secara realistis, secara keadaan nyata. Itulah makanya si Bilqis. Si Bilqis itu kan ego. Nah, si Sulaiman itu super ego. Sehingga nanti dalam dirimu ada beyond super beyond. Terus nanti kalau kamu sudah bisa memvisualkan itu, berarti kamu menggunakan karakter kenabiannya si Sulaiman. Si Sulaiman itu sesungguhnya karakter spektakuler karena bisa mewujudkan apa yang ada di dalam ide itu. Padahal ide itu kan masih di lahir mahfud itu. Nah, perantaranya untuk mewujudkan ide itu kan sebuah konsep yang belum keluar.
jadi baru menjadi pemahaman yang kognitif. Makanya itu nanti digabung dengan Isa ibnu Maryam. Karena dengan kemauan yang kuat si Maryamnya itu, maka melahirkanlah Isanya itu. Isa itu sesungguhnya berita kepastian akan datangnya hukum, ketetapan, kepastian dari Allah itu. Sehingga si Maryam semangatnya luar biasa, karena akan ada datang ke sesuatu yang pasti, tapi dari sesuatu yang mempunyai keinginan kuat menimbulkan itu. Sehingga gabungan itu nanti bisa mewujudkan, tapi perwujudannya Sulaiman bisa mewujudkan secara visual bahwa ternyata singgasananya si Bilqis itu di tempatnya Sulaiman. Setelah si Bilqis mengetahui petunjuknya si Sulaiman, loh Sulaiman melempar petunjuk ke saya kok, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sulaiman ini dari kata-kata apa sebetulnya? Sulalah itu, tapi dikunci dengan mannya. Di saat manusia itu dari tanah sulalah itu terus bisa menjadi sel di solawati itu, maka dia mengenal bi ismi robbika atau ar-Rahmannya itu, yang kemarin saya kirim itu di surat apa, makanya di WA saya selalu itu tak kirim, pelajari itu karena itu proses pembuatan itu. Di Al-Baqarah 163 ya. Itu sehingga sulalahmu itu nanti menjadi man sapa wonge ya iku kang wis ngelakoni, dia melakukan tindakan itu. Itulah kamu nanti bisa apa yang kamu perdengarkan dari petunjuk itu menjadi sumber intuisimu, sehingga di situ ada pengen membuktikan kemauan yang kuat karena akan hadirnya berita tentang ketetapan dan kepastian norma-norma, hukum-hukum, kaidah-kaidah dari Allah itu, maka menggunakan innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Min sulalah, dari sulalah itu yang sudah diwujudkan menjadi seorang manusia. Kurang spektakuler gimana? Sebetulnya ke sana kaitannya antara Bilqis Sulaiman, ada kaitannya dengan Isa ibnu Maryam, sehingga nanti terwujudlah singgasana itu menjadi nyata. Itulah sesungguhnya realitas. Sehingga apa yang telah menjadi realitas itu sesungguhnya sesuatu yang sangat terpuji, sesuatu yang tidak ada batalnya, karena realitas itu sudah kamu bisa nikmati. Seperti besok kamu pagi bisa bangun menemui pagi itu, itulah realitas. Itu sesungguhnya Sulaiman ada di situ karakternya. Si Isa ibnu Maryam ada di situ, si Bilqis sudah melebur di situ, menjadi sebuah realitas pagi, sore, siang, dan malam. Itu sebetulnya. Nah kalau begitu logis apa enggak? Kenyataannya dengan adanya pagi, sore, siang, dan malam, manusia bisa saling berinteraksi, membuktikan adanya pesawat, adanya nuklir, adanya ilmu apapun. Itu kan setelah terjadinya diri. Sebuah pagar. Nah, itulah nanti ada sebuah peradaban. Karena seperti apapun di sini ada itu. Kalau sekedar segong awake dhewe dadi Abdul Batenun ora dadi Abdullah. Takut saya ke sana. Itu sehingga jangan menjadi Abdul Batenun akhirnya perut tok sing begendu. Itu kalau itu gampang lah. Karena kita kan tidak harus menjadi Bagong atau menjadi Semar. Nanti meledos itu bahaya. Itu pemirsa. Jadi ya ngomong rada keren lah, nuklir, reaksi fusi, fisi kan gitu. Itu makanya dirimu itu sebetulnya juga ada reaksi fisi sekaligus punya reaksi fusi. Makanya di dalam dirimu nanti ada visi misi yang tujuannya ke depan, ke future itu. Lah nek ra ngono ya ora keren kok kurang. Diketengahke ke Pak Tani ya kan banyak perkembangan. Itu makanya ya ada pertanian, kemarin tumbuhan sudah saya sebut. Makanya ada flora, fauna, dan sekaligus ada manusia sebagai khalifahnya itu. Lah kurang keren gimana coba bahasa Al-Qur'annya semacam ini. Itu ya pemirsa, maka dari semua apa yang saya ketenakan, coba kita saling menyadari bahwa sesungguhnya kesadaran itu penting. Karena dengan kesadaran itu kamu bisa menelusuri, kamu bisa menginginkan cipta,
dengan di dalam dirimu ternyata ada sesuatu yang harus kamu renungkan, betul-betul kamu renungkan. Itu bergurau silakan, bergurau boleh, tapi bahwa puncaknya kesadaran tidak bergurau, karena kesadaran itu betul-betul memahami apa sesungguhnya hidup itu nanti kamu bisa menemukan Al-Quran itu sebagai sumber dari segala sumber, apa setiap langkah mendasari dirimu itu, sehingga kamu bisa membuktikan Ka'bahmu itu, bahwa Ka'bah ada di kakimu itu. Mengapa kok Ka'bah tidak di kepalamu malah di kaki? Tak tanya gitu malah bingung kan nanti, karena belum saya jelaskan semua itu. Ini kan baru pengenalan senyampang itu aja. Makanya ndak usah waleh, artinya jangan gampang merasa kok ini aja, tidak, kok lama, tidak. Prosesnya itu nikmati aja sambil gurau boleh, tapi ya ada keseriusan saat jenengan harus mendalami. Itu kan butuh perenungan. Merenung itu penting. Makanya orang merenungi gambarnya begini. Tapi kok tagihan teko ya adem panas, keringet adem metu. Bojone bengok-bengok, ayo ilmu laduni entek iki. Rahasia ilmu laduni apa sih kan? Kayak itu pemirsa sesungguhnya. Maka bisa kita lanjutkan ke video berikutnya pemirsa.